Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Baik, ya, ada berita dari Timnas ya yang lagi rame tentang Timnas Garuda Indonesia. Soal ini ya, soal yang lagi rame-ramenya yaitu pemecatan Sintayong. Menurut beberapa sumber ya, bahwa Sintayong sebenarnya sudah direncanakan oleh PSSI Erick Thohir sejak Piala Dunia 2026 kualifikasi zona Asia ini saat Indonesia melawan Bahrain. Saat itu kemenangan Indonesia dicuri wasit pada tambahan yaitu menit ke 100 ya. Nah, pada saat itu para pemain diaspora bermaksud memberikan masukan kepada Coach Sintayong soal strategi melalui para pemain diaspora. Cuman perkiraan saja ya ini ya, karena sampai sekarang tidak ada yang bicara soal hal tersebut ya ke publik soal ketegangan dengan pelatih, karena para pemain timnas sudah bersikap profesional dan mereka tidak mau membuka hal yang intern di timnas ya. Mungkin pada saat itu ya, Sintayong yang punya watak keras atau tersinggung karena para pemain ikut cawe-cawe soal strategi Sintayong ya. Nah, pada saat berikutnya ya, saat lawan Cina atau Tiongkok yang kelihatan sangat aneh baik secara strategi maupun line up yang diturunkan ya Sintayong. Kenapa? Yang pertama, kapten yang sebelumnya bertugas baik yang secara baik yaitu Jay tiba-tiba diganti oleh Asnawi Mangku Alam, dan Asnawi waktu itu juga bermain buruk dan terkesan kebingungan tidak dalam performanya. Yang kedua, Tom Haye dicadangkan saat lawan Cina. Ini terlihat aneh padahal Indonesia butuh kemenangan dan bermain baik saat lawan Bahrain ya. Tom Haye statistik juga di bawah timnas Indonesia ya untuk Cina ya. Indonesia butuh kemenangan. Yang ketiga yaitu Eliano Rangers ya, tidak dimainkan dengan satu sangat mentereng padahal ya adik dari Tijani Rangers ini serta memiliki jam terbang tinggi di Eredivisie bersama PSC Zwolle ya. Sayangnya di mata Sintayong ya, hal tersebut tidak cukup buat membuat Eliano Rangers mendapat kesempatan bermain ya. Aneh juga, mungkin Eliano itu enggak protes atau apa ya, sebagai itu pun sebagai pemain pengganti ya di babak kedua waktu lawan Bahrain ya. Nama itu juga jadi Eliano hanya tampil sekali ya di bawah kepelatihan Sintayong, itu pun sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Namanya juga sering tidak dibawa ke bangku cadangan, termasuk saat tim Indonesia takluk dari Tiongkok waktu itu. Ketika ditanya wartawan tentang keputusannya, justru Sintayong terdengar merendahkan pemainnya sendiri dengan mengatakan kalau Rangers tidak cukup baik baginya ya. Yang keempat ya, 4 pemain yang sebelumnya tidak dimainkan sejak awal di pertandingan melawan timnas Bahrain ya, waktu itu diberi kesempatan untuk menjadi starter dalam pertandingan ini oleh Sintayong ya. Pemain-pemain tersebut adalah Asnawi Mangku Alam, ada Witan Sulaiman dan Nathan Juon dan Saini Patinama ya. Dari keempat pemain tersebut hanya Nathan Juon yang bisa dikatakan tampil cukup baik. Bahkan Witan dan Sini Patinama sudah ditarik keluar di babak kedua, di awal babak kedua. Keputusan dari Sintayong untuk menempatkan Calvin Verdong sebagai salah satu dari 3 back juga menimbulkan pertanyaan ya yang aneh ya, karena posisi asli pemain ini adalah sebagai fullback atau wingback ya. Tim nasional Indonesia melakukan 3 pergantian pemain sekaligus menjelang babak kedua, dimulai Mes Hilger, Saini Patinama dan Witan Sulaiman ditarik keluar. Masuklah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand dan Tom Haye.
dan pada saat itu Tom Haye membuat gol ya. 3 pergantian sekaligus dari tim nasional Indonesia ini mungkin menunjukkan bahwa Sintayong menyadari bahwa eksperimennya itu di sepanjang babak pertama tidak berjalan sesuai harapannya ya. Nah, apapun keputusan dari PSSI, kita dukung saja terus Bapak Erick Thohir, karena saya yakin ya Bapak Erick Thohir lebih tahu, lebih pintar soal pengganti pelatih, juga punya strategi khusus untuk lolos ke Piala Dunia. Sebut saja Patrick Kluivert ya, nama besar Patrick Kluivert juga tidak sendiri karena ada asisten pelatih yang prestasinya jauh lebih teruji, yaitu Alex Pastor. Bisa saja Alex Pastor berperan besar nantinya untuk masalah strategi dan chemistry pemain juga cepat, karena dan saya yakin dengan pengalamannya dari Pak Erick Thohir di Eropa ya, di Eropa dengan klub Inter Milan, dan sekarang juga masih memiliki Oxford United di Inggris dan juga beberapa klub di Indonesia. Saya yakin Bapak Erick Thohir lebih pintar dari kita ya, atau pengamat sepak bola ya, masih kalah pintar dengan Pak Erick Thohir. Jadi jangan hujat Pak Erick Thohir atau timnas Indonesia, dukung saja terus timnas Indonesia di Piala Dunia, menuju Piala Dunia 2026 ini ya. Saya yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah pimpinan Bapak Erick Thohir, karena dengan PSSI dipimpin oleh Bapak Erick Thohir ini banyak kemajuan pesat ya, karena pelatih dan pemain itu sebenarnya yang lebih penting adalah pemain. Banyak pemain dengan komposisi pemain yang bagus, tentu saja Indonesia akan banyak bicara di level dunia. Contoh saja ya, kemarin Sintayong ya, dia di Piala AFF melatih pemain U22 ya, yang masih syarat minim pengalaman, dan apa yang terjadi tidak bisa banyak bicara di level ASEAN saja ya. Padahal pelatihnya juga Sintayong, beda dengan pemain-pemain diaspora yang sudah pengalaman di Eropa, mempunyai jam terbang yang tinggi, tentu saja bisa mengalahkan Arab Saudi